Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bunda. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Masih di bab 2. Tapi pembelajaran kali ini yaitu hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sebelum memasuki materi pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan buku tulisnya, kemudian buku paket dan juga LKS ya, dan alat tulisnya juga jangan lupa. Nah, pembelajaran kali ini Bunda harapkan kalian dapat menunjukkan sikap senang terhadap lingkungan sekolah yang sehat dan membiasakan peduli terhadap keadaan lingkungan. Hidup bersih di lingkungan sekolah. Nah, waktu minggu kemarin kita belajar hidup bersih di lingkungan rumah. Sekarang kita akan membahas hidup bersih di lingkungan sekolah ya. Salah satu cara untuk melestarikan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan dan lingkungan. Dengan demikian, kita sudah membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat. Nah, karena kebersihan pangkal dari kesehatan. Nah, sekarang Bunda mau tanya nih sama Nanda Adinda, bagaimana ya cara hidup bersih dan sehat di sekolah? Ada yang tahu? Nah, agar terhindar dari penyakit, biasakanlah melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat dimanapun kalian berada. Nah, berikut perilaku cara hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu membersihkan badan setelah berolahraga, membuang sampah pada tempatnya, buang air kecil dan besar di toilet ya, kemudian memakai pakaian dan sepatu yang bersih, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan sekolah, mengikuti kegiatan olahraga, dan mengikuti program imunisasi dan gizi, mengikuti program Jumat bersih, dan program UKS. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat, indah, dan nyaman. Dengan demikian, boyan bersih itu sehat dan rapi itu indah benar-benar terjadi dalam hidup kita, bukan hanya slogan semata ya. Nah, di sini ada ciri-ciri sekolah bersih dan sehat, antara lain gedung sekolah, lantai, dinding, dan langit-langit bersih, ventilasi atau sirkulasi udara baik, tidak pengap dan tidak lembab. Yang ketiga, cukup cahaya untuk membaca dan menulis tanpa bantuan penerangan lainnya. Yang keempat, ada kantin sekolah yang lengkap dan makanannya bergizi. Kemudian tempat sampah cukup tersedia, pembuangan air limbah lancar, kamar mandi dan toilet harus selalu bersih, tersedia ruangan UKS, tersedia penampungan air bersih, dan halaman dan tanaman hijau terawat. Nah, pemerintah kita juga sangat peduli terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan dengan bukti mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005, yaitu peraturan mengenai ketertiban dan kebersihan juga keindahan. Nah, peraturan tersebut kita kenal dengan istilah K3. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan K3 kita bisa lihat berikut ini ya. Untuk K yang pertama yaitu ketertiban. Ketertiban contohnya menaati peraturan, siap menerima sanksi jika melanggar peraturan. Kemudian K yang kedua yaitu kebersihan, dengan contohnya menyapu, membersihkan debu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Untuk K yang ketiga yaitu keindahan, contohnya menata dan menghiasi ruangan kelas dengan memasang vas bunga, foto, lukisan, karya kelas, serta menciptakan penghijauan di sekitar sekolah dan rumah. Ada tambahan juga nih ya untuk K yang keempat yaitu kesehatan. Kesehatan contohnya kondisi tubuh yang bebas dari semua gangguan kesehatan fisik maupun jiwanya.
Nah, di sini cara memelihara kebersihan sekolah itu ada 3 ya. Yang pertama, melaksanakan piket kelas. Yang kedua, mengikuti kegiatan Jumat bersih. Dan yang ketiga, mengadakan lomba kebersihan sekolah. Selain belajar, kalian di sekolah juga harus melaksanakan piket kebersihan kelas. Piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, bagian yang harus dibersihkan oleh petugas piket kelas diantaranya lantai kelas disapu menggunakan sampo ijuk, kemudian dipel memakai cairan pembersih lantai atau karbon. Yang kedua, meja dan kursi dirapikan, vas bunga diganti airnya agar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga, kaca jendela dibersihkan dengan lap kaca jendela ya. Kemudian bunga di halaman sekolah disiram dan dirapikan. Dan yang terakhir, sampah dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Cara memelihara kebersihan sekolah yang kedua yaitu mengikuti Jumat bersih, yaitu kegiatan bersih-bersih setiap hari Jumat. Pelaksanaannya secara gotong royong dan dibimbing oleh guru kelasnya masing-masing. Bagaimana cara mengembangkan dan membudayakan kebersihan di sekolah? Nah, caranya dengan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Kepala sekolah menganjurkan biasanya tiap 6 bulan sekali mengadakan lomba kebersihan antar kelas, mulai kelas 3 sampai kelas 6. Kenapa kelas 1 dan 2 tidak ikut disertakan? Mereka tidak diikut sertakan karena masih kecil. Nah, ada ketentuan yang biasanya ditetapkan oleh tim penilaian, di antaranya kebersihan ruangan kelas, jendela dan pintu, tempat sampah ada di dalam kelas dan di luar kelas, penataan ruangan, keserasian taplak meja, gorden jendela, penyimpanan bunga hias. Kemudian tempat cuci tangan dengan lapnya untuk guru dan siswa terpisah, penyimpanan kapur tulis, alat pelajaran dan tempat surat. Kemudian penataan halaman kelas, bunga hias dan taman kecil, pagar dan batas kelas yang bersih, dinding tidak ada coretan, dan kotak P3K. Siapa yang menilai kebersihan kelasnya ya? Tentunya kepala sekolah dan tim yang ditunjuk menjadi penilai antar kelas. Juara 1, 2, dan 3 akan diberi penghargaan. Adanya lomba mendorong semua siswa untuk mencintai pentingnya kebersihan. Nah, untuk tugasnya, kalian Ananda Adinda semua, kerjakan latihan soal di LKS halaman 23 ya. Dikerjakan hanya pilihan gandanya saja ya. Nah, demikian pembelajaran dari Bunda hari ini. Terima kasih untuk Ananda Adinda yang sudah mengikuti pembelajaran melalui video ini ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan sama Bunda atau sama wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.